Kencang depan, gerak. Gerak. Gerak di depan, gerak. Adik sama ikan. Bikin. Adik sama ikan. Ayo, ini diambil dulu. Waktunya cepat. 1, 2, 3. Kalau saja yang menang. Madin. Maju gede, Fitri. Jangan bersuara. Intan. Satu kali saja. Satu kali. Dan 3 kali. Nah. Selamat pagi, yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Martina Kekri, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023. Kategori ketiga, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, NIM 2315834. Saya mengajar di SD Negeri Impres Binyom Jaya, Distrik Limbokrang, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Hari ini Selasa 5 Maret 2024. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 6 dengan materi indera perasa dan fungsinya. Mohon saran dan masukan Bapak Ibu semua untuk memperbaiki pembelajaran berikut agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kalian apa kabar? Baik. Baik. Sehat semua? Sehat. Syukur kalau kita pagi hari ini semuanya diberikan kesehatan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan berdoa. Siswa yang datang awal siapa tadi? Intan. Nah, Intan ke depan berdoa. Ayo Intan. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, silakan duduk. Semuanya hadir? Hadir. Yang tidak hadir ada siapa? Yang lama dengan Hadir.
Yang kedua kenapa tidak hadir? Sakit. Berarti dua orang yang tidak hadir. Tidak hadir. Oke. Dua orang yang tidak masuk. Yang lainnya masuk ya. Guru mau bertanya, siapa yang sudah pernah makan buah jeruk nipis? Rasanya bagaimana? Asam. Ada yang bilang asam, ada yang bilang kecut. Nah itu yang sudah pernah mencoba merasakan buah jeruk nipis. Kalau buah jeruk manis, manis. Bedanya. Oke. Tujuan pembelajaran kita pagi ini yaitu yang pertama melalui tanya jawab, siswa akan mengerti atau mengetahui apa itu fungsi dari lidah. Yang kedua melalui penampakan gambar penampang lidah yang nantinya Guru tampilkan di sini. Itu juga akan menjelaskan kepada anak-anak bagaimana bagian-bagian dari lidah. Yang ketiga, melalui membaca materi tentang lidah, siswa dapat menjelaskan. Jadi ketika ada materi yang akan Guru bagikan, anak-anak membaca dan bisa menjelaskan. Yang keempat, melalui diskusi kelompok. Jadi ada diskusi kelompok, kemudian siswa perwakilan akan mempresentasikan di depan kelas. Itu tujuan pembelajaran komite. Kemudian tujuan pembelajaran keterampilan yang pertama melalui percobaan. Jadi anak-anak akan melakukan uji coba untuk mengetahui dengan menggunakan indera perasa. Yang kedua, melalui kegiatan menambahkan kartu rasa. Jadi ada kartu rasa yang sudah dipersiapkan, yang akan ditempelkan oleh salah satu perwakilan dari kelompok. Untuk menentukan pada letak peta lidah terhadap jenis rasa dengan dilakukan secara rapi. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Baik, sebelum kita harus tenang. Sebelum kita memulai pelajaran, kita akan bernyanyi dulu. Sangat berbunga tiga. Dua, saya kiri dan kanan. Dua mata saya yang kiri dan kanan. Dua mati saya pakai sepatu baru. Dua tangan saya yang kiri dan kanan. Satu hidung saya tidak berhenti makan. Satu mulut saya tidak berhenti makan. Lagi. Satu dua mata saya yang kiri dan kanan. Dua kaki saya pakai sepatu baru. Dua tangan saya yang kiri dan kanan. Satu mulut saya tidak berhenti makan. Jadi masa kita ada berapa? Dua. Baik, kita kemarin sudah mempelajari ya. Apa saja? Mata, hidung, mulut, kaki, tangan, telinga, ada kulit,
Ada lidah. Nah, itu kemarin kita sudah pelajari. Sekarang kita belajar khusus indera perasa. Yaitu indera perasa adalah di lidah. Ya, di dalam mulut. Baik, aku perlu menjelaskan sedikit apa itu lidah. Itu berbagi dulu. Materi kita kemarin kita sudah belajar yaitu panca indera manusia, fungsi dan pemeliharanya. Alat indera manusia ada 5. Apa saja? Ada indera penglihatan, pandangan, mata. Yang kedua, indera pendengar, telinga. Indera penglihatan, indera panca, lidah. Indera pendengar, panca indera. Hari ini kita bahas tentang indera khusus indera pengenjak. Adik jangan simpan dulu. Ada waktu beristirahat, pergi minum, makan. Karena kita jam belajar dulu. Mana adik bisa? Kita lihat sama-sama. Hai. Lidah sebagai indera pengenjak berguna untuk mengatur. Baik. Bapak tulis di mana? Di belakang atau depan? Depan. Berguna untuk mengatur tentang makanan ketika kita punya makanan di mana? Di dalam mulut. Ya. Menggunakan lidah. Kemudian membantu mendorong makanan ke kerongkongan pada waktu kita menelan. Dan sebagai alat pembantu, lidah juga sebagai alat pembantu untuk kita berbicara. Rahel, kamu sedang tertawa. Suruh bicara tadi apa? Berbicara, bukan tertawa. Rahel bisa belajar baik. Kalau bermain nanti tidak bisa menyimak dengan baik. Di sini anak-anak bisa mengamati buku sudah tempel di papan. Ini gambar apa? Gambar 3. Ya, ini gambar 3-nya kita ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Kemudian cara memelihara. Kalau masih tertawa lagi ribut sini gantian depan. Selalu panas dan dingin. Untuk menjaga kesehatan lidah kita harus menjaga makanan yang terlalu panas dan terlalu dingin. Anak-anak bisa minum air yang mendidih, air panas. Nggak bisa kan? Nanti lidahnya terbakar atau melepuh. Jadi untuk menjaga kesehatan lidah kita harus makan makanan yang hangat. Terus minuman jangan yang terlalu dingin. Yang kedua, menyikat lidah saat menggosok gigi. Jadi ada kotoran. Jadi pas sikat gigi kita juga menyikat lidah, tapi jangan yang kasar-kasar, jangan yang kuat-kuat, nanti takutnya lidahnya tumpah. Dibersihkan. Kemudian yang ketiga, makan makanan yang mengandung vitamin C. Nah, itu khusus untuk memelihara kesehatan lidah. Indra pengenjak. Alat indra pengenjak kita adalah lidah. Kita dapat membedakan bermacam-macam rasa.
Permukaan lidah terdapat bintik-bintik yang disebut terdapat di ujung saraf pengecap yang sangat peka terhadap rangsangan makanan atau minuman. Jadi kita ini sangat peka terhadap rangsangan makanan dan minuman. Jadi kalau makanan yang terlalu panas, minuman yang terlalu dingin, itu dia sangat peka. Makanan atau minuman yang oleh berupa larutan dalam mulut akan merangsang ujung saraf pengecap. Oleh saraf pengecap, rangsangan ini diteruskan ke pusat saraf pengecap. Jadi pusat saraf pengecapnya ada di otak. Jadi ketika dirasa langsung menggunakan lidah, kemudian berpusat ke saraf, ke otak. Di situ akan dirasakan bahwa makanan itu panas atau dingin, minuman panas atau dingin. Apa bagus? Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Selanjutnya, otak menanggapi rangsangan tersebut sehingga kita dapat merasakan suatu jenis makanan atau minuman. Ya, di sini ada peka terhadap rasa. Jadi peka terhadap rasa ada rasa manis, pahit, asam, asin. Ada juga ditambah dengan rasa putih. Ini ada gambar sini. Lidah berfungsi sebagai apa? Lidah kita berfungsi sebagai apa? Pengecap. Sini. Lidah berfungsi sebagai apa? Adit? Hah? Nah, sebagai perasa. Terus kamu lebih yang bagus. Kalau sana, sama itu pindah. Kalau teman-teman di sini ribut pindah. Tenang ya. Lidah berfungsi sebagai apa? Indra panca. Kita bisa merasakan jenis makanan apa saja. Permen, apa lagi? Ya, rasa Kue. rasa asam, rasa manis, rasa gurih, rasa pedas. Lidah kita memiliki bintik-bintik yang berkelompok dan bentuk ujung pengecap yang pada ujungnya terhadap saraf pengecap. Saraf ini menangkap rasa yang tercampur dalam air liur, kemudian meneruskan ke otak. Jadi di lidah ada air di liur, kemudian disalurkan ke otak. Oke, baik. Itu penjelasan dari materi kita pada siang hari ini. Nanti anak-anak akan menemukan sendiri menggunakan lidah perasa. Kita akan melakukan percobaan, kemudian anak-anak akan mempresentasikan. Jadi ada berdiskusi. Berdiskusi berarti tidak boleh diam, harus bekerja sama. Ya, semuanya bekerja bersama-sama. Karena kemarin sudah membentuk kelompok. Kelompok kita yang kita bentuk ada berapa kelompok? 3. Ada 3. Mengerjakan dan melakukan proyek, yaitu dengan percobaan eksperimen pada indera pengecap. Yang kemarin guru sudah seru bahwa alat-alat sudah dibawa semua.
Ya. Dalam bentuk kelompoknya masing-masing dan alatnya disiapkan di atas meja. Siapin pada gerak. Silakan dikeluarkan di dalam kotak yang tersedia. Guru, kalau nggak percaya kan sama guru. Juga berapa? Taruh di atas. Disusun seperti intan ini. Bukan intan, itu ikan. Ini baru nanti mau praktek. Siapa lempar ke sini tuh. Iya. Di sini siapa dulu? Sudah sampai baik Adit. Gula. Ini saya salah satu teman dari perwakilan kelompok mencoba menggunakan satu tangan atau yang Ibu sudah siapkan itu apa itu? Ya. Ya silakan mencoba. Siapa saja mana? Kamu kan mungkin Tiga pasal itu. Jangan berdiri dulu, berdiri. ya temannya apa? Kelompok yang lain tenang dulu. Berurutan. Ayo. Dibandingkan Dia merasa sama apa gampas. Wih, dia kamu lagi. Jangan dicetak dulu, ada dua kayak itu. Potong matanya loh, baik-baik dulu. Tanya tim. Sedikit aja, yang baik. Manis. Bagian lidah manakah yang paling peka terhadap rasa manis? Rasa? Kiri kan? Bagian lidah manakah yang paling peka terhadap rasa pahit? Tengah. Gerak dulu. Bagian lidah manakah yang paling peka terhadap rasa asam? Di tengah-tengah lagi tengah. Bagian lidah manakah yang paling peka terhadap rasa asam? Gentle. Bukan yang itu.
Bagian lidah mana? Tengah. Bagian lidah. Lidah samping kiri. Kanan. Rasa apa? Bagian lidah. Bagian lidah tengah. Bagian lidah. Dipasangnya di sebelah tengah. Bagian mana yang terasa dekat dengan rasa manis? Ujung lidah. Bagian mana yang terasa pekat dengan rasa pahit? Bagian belakang lidah. Bagian manakah yang terasa pekat dengan rasa asam? Bagian kanan kiri lidah. Buka. Pakai topeng aja. Kami dari kelompok nanti akan menyampaikan hasil diskusi kami. Rasa manis bagian kanan kiri lidah tengah. Rasa pahit ujung lidah. Rasa asam ujung lidah. Rasa asin bagian kanan kiri lidah belakang. Oke. Ya, silakan duduk. Kami dari kelompok Kamboja kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Dibaca, Di ujung lidah rasa manis di bawah, rasa rasa pahit di bagian kiri lidah, rasa asin di bagian kanan kiri lidah, rasa asin di bagian kanan kiri lidah. jempol. Ya, silakan duduk kelompok Kamboja. Berikut Kelompok kelinci. Bagian-bagian rasa manis di bagian kiri belakang lidah, rasa pahit di bagian tengah lidah, rasa asam di bagian kiri belakang lidah, rasa asin di bagian kiri tengah lidah. ya, kita beri tepuk apa? Salut. Tepuk salut lagi. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Kumpulkan di meja guru supaya nanti guru paparkan di dinding. Silakan. Hasilnya ditaruh di meja. Bagus kalau
Evelyn, hasilnya kita tuliskan. Tetap masih di posisi kelompoknya. Karena setelah ini anak-anak akan menyelesaikan evaluasi. Yaitu soal yang kiri. Mengerjakan evaluasi. Sudah semua? Sudah. Sudah kumpulkan. Dan kumpul. Baik, evaluasinya sudah selesai, please. Baik, dikumpul. Jangan masuk dengan kegiatan untuk pembelajaran. Semuanya tenang, tidak ada yang bersuara. Hasil dari pembelajaran kita hari ini, kita sama-sama akan membuat kesimpulan. Hari ini kita sudah pelajari tentang apa, anak-anak? Lidah. Lidah sebagai apa? Tidak merasa. Tidak merasa. Dan fungsinya. Kemudian bagaimana cara untuk perawatannya? Sama-sama anak-anak sudah mencoba menemukan rasa ego, rasa manis, rasa apa lagi? Rasa dan manis. Kalau rasa manis terletak pada lidah bagian mana? Lidah. Rasa manis terletak pada bagian lidah. Bojong lidah. Rasa pahit terletak pada bagian lidah sebelah mana? Bagian kanan kiri lidah tengah. Bagian kanan kiri tengah lidah. Kemudian rasa asam. Bagian kanan kiri lidah belakang. Rasa asin. Tidak. Rasa asin bagian. Ya. Jadi kesimpulan kita sudah mengetahui apa itu indera pengenjam, kemudian kita berfungsi sebagai indera pengenjam, selain itu sebagai pengantar makanan, tidak juga berfungsi sebagai pengucapan huruf, jadi mengucapkan huruf L dan R. L dan R. Ini juga ada bintik-bintik yang terdapat pada ujung saraf di lidah. Baik, itu kesimpulan kita pada pelajaran hari ini. Guru harap apa yang sudah diterima hari ini dipelajari di rumah ya. Dipelajari di rumah. Untuk pelajaran besok, anak-anak akan menyiapkan, yaitu kita akan mempelajari bagaimana anak-anak mengetahui Jadi besok kita belajar yaitu bagian tubuh dan fungsinya. Pelajaran besok anak-anak siapkan yaitu bagian pembuahan dan fungsinya. Di pelajaran kita cukup sampai di sini.
kita akan lanjut di besok. Doa di depan. Ya, silakan Abidin. Ya, ada di tempatnya. Tempatnya, topinya di depan. Ayo, jangan bermain. Jangan bermain saja. Mari ke tempat dulunya, dulu yang rapi. Ya, Abidin. Ini. Ikhlas. Jadi teman-teman kita doa mulai. Doa selesai. Salam kepada guru.